Halo, kembali lagi bersama Miss Evangi Beatrice Tobing di sini. Kali ini kita lanjut materi ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Oleh karena itu, tetaplah konsentrasi, karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Nah, sifat koligatif yang kedua yaitu penurunan titik beku. Ini adalah gambar salju yang menutupi jalan raya. Seringkali salju menutup badan jalan. Akibatnya, mobilisasi masyarakat menjadi terhambat. Menyikapi masalah ini, pemerintah setempat sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan penggerukan salju di jalan raya. Meskipun salju yang ada di jalanan sudah dikeruk, ternyata masih saja ada beberapa kristal-kristal es yang melapisi jalanan. Hal ini tentu akan membuat jalan raya menjadi licin, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan ketika ada kendaraan yang melintas. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah juga menaburkan garam NaCl di jalan raya dalam jumlah besar. Setelah ditaburkan garam, lapisan es tersebut ternyata berubah menjadi cairan. Dengan demikian, jalan raya tidak menjadi licin dibandingkan ketika masih ada lapisan es di atasnya. Fenomena ini merupakan salah satu contoh penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan merupakan sifat koligatif larutan yang tergantung pada partikel terlarut dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin besar pula penurunan titik bekunya. Adapun pengertian dari titik beku suatu cairan adalah suhu di mana tekanan uap cair sama dengan tekanan uap padatnya. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Hal ini disebabkan zat pelarutnya harus membeku terlebih dahulu, baru zat larutnya. Adanya zat larut mengakibatkan suatu pelarut semakin sulit membeku. Akibatnya, titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutannya disebut penurunan titik beku larutan, yang dirumuskan delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Untuk larutan encer, penurunan titik beku sebanding dengan kemolalan larutan. Dengan demikian, rumus penurunan titik beku bisa dituliskan delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF berarti penurunan titik beku larutan, K adalah konstanta titik beku dari suatu pelarutnya, sedangkan M adalah molalitas. Kemudian yang perlu kamu ingat di sini, apabila di soal tidak dimunculkan harga titik beku pelarutnya, maka kamu anggap dia adalah 0 derajat Celcius. Sifat koligatif yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Gambar 1 adalah air atau pelarut murninya ketika dididihkan mencapai suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan gambar kedua ada campuran air dan juga C6H12O6. Nah, ketika mendidih akan mencapai suhu 110 derajat Celcius. Dari gambar kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika suatu pelarut murni ditambahkan sejumlah zat larut akan mengakibatkan kenaikan titik didih sebesar X. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung kenaikan titik didih larutan adalah delta TB sama dengan T aksen B dikurang T0B, atau delta TB sama dengan KB dikali M, di mana arti simbol-simbol itu adalah delta TB sama dengan kenaikan titik didih T aksen B titik didih larutan T0B titik didih pelarut murni, sedangkan M adalah molalitas larutan. Sehingga jika diketahui dalam soal, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang telah kita pelajari. Sifat koligatif yang terakhir atau yang keempat yaitu tekanan osmotik. Peristiwa bergeraknya partikel atau molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeabel disebutlah dia dengan osmosis. Besarnya tekanan osmotik diukur dengan alat osmometer dengan memberikan beban pada permukaan larutan yang naik sehingga menjadi sejajar dengan permukaan sebelumnya. Tekanan osmotik termasuk dalam sifat-sifat koligatif karena besarnya hanya tergantung pada jumlah partikel zat larut per satuan volume larutan. Berdasarkan pengamatan Jacobus Hendrikus van Hoff menemukan hubungan antara tekanan osmotik larutan-larutan encer dengan persamaan gas ideal. Maka, rumus dari tekanan osmotik bisa dituliskan menjadi V sama dengan MRT, di mana V adalah tekanan osmotik dalam satuan ATM, M adalah molaritas atau konsentrasi zat larut atau M, R adalah tetapan gas ideal yang besarnya 0,082 liter ATM per mol K, sedangkan T adalah suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin.
Demikianlah pembahasan materi sifat koligatif larutan non-elektrolit kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan kamu selalu mengikuti video-video pembelajaran kimia lainnya bersama Miss Evanggi.